Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Bertemu lagi bersama MPS. Informasi hari ini saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul PKS tegaskan tolak normalisasi hubungan RI Israel. Konstitusi menolak penjajahan. Demokrasi.id. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukanta mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tetap mendukung kemerdekaan Palestina di tengah upaya lobi normalisasi hubungan Indonesia-Israel saat kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Indonesia. Kami mengapresiasi sikap konsisten pemerintah Indonesia selama ini, khususnya kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang menyampaikan suasana hati dan perasaan rakyat Indonesia untuk terus mendukung Palestina merdeka. Ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima Minggu 26 Desember 2021. Harapan kami agar pemerintah RI tidak akan membangun hubungan diplomatik apapun dengan Israel. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, lanjut dia. Ia menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, sehingga banyak pihak berusaha mendorong Indonesia agar mengakui negara Israel dan membangun hubungan diplomatik. Kami tahu Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki posisi sangat strategis dan akan memberikan dampak signifikan bagi Israel jika bersedia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tentu godaan normalisasi dengan Israel ini luar biasa. Sejak zaman Presiden Donald Trump, tawaran turut serta dalam kesepakatan Abraham, banyak negara telah beralih sikap, sebut Sukamta. Politikus PKS tersebut mengingatkan bahwa sejak awal Indonesia menolak penjajahan. Hal itu jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta pernyataan Presiden pertama RI Soekarno yang menolak penjajahan Israel ke Palestina. Namun kita harus ingat bahwa urusan normalisasi dengan Israel ini lebih dari urusan ekonomi, tapi urusan utang sejarah, amanah konstitusi dan pesan proklamator Republik Indonesia Bung Karno. Tegasnya, Bung Karno berpesan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel, kata Sukamta. Sukamta juga menjelaskan Palestina menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Karenanya pemerintah perlu untuk menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Indonesia punya utang sejarah. Palestina negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia melalui seorang mufti Palestina, Muhammad Amin Al-Husaini. Dukungan Palestina ini menggerakkan negara-negara lain untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, tanda Sukamta. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken membicarakan soal kemungkinan normalisasi hubungan Indonesia-Israel saat melawat ke Jakarta. Hal itu diutarakan Blinken pada pertemuan bilateral dengan Menlu RI Retno Marsudi Selasa 14 Desember 2021. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faisyah Shah turut mengkonfirmasi mengenai lobi Blinken terhadap Retno terkait Abraham Accord. Ditegaskan Faisyah Shah, posisi Indonesia terhadap permasalahan Israel tetap konsisten, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Menteri Luar Negeri RI sampaikan posisi konsisten Indonesia
terhadap Palestina, bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan, tegas dia. Nah, demikian saudaraku informasi terkait masalah ya PKS ya tetap berkomitmen dan mendorong pemerintah kita ya. Inilah sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh kita semua rakyat Indonesia, bahwa memang di awal kemerdekaan kita itu yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Palestina. Kemudian mengajak negara-negara Arab lainnya. Ya, ini adalah politik luar negeri. Karena berdirinya pengakuan sebuah negara di dunia ini, berdirinya sebuah negara juga tidak terlepas dari pengakuan negara-negara dunia lain di luar kita. Nah, dengan munculnya Palestina mendukung Indonesia untuk merdeka saat itu, nah, dan mengajak negara-negara lainnya, maka kita diakui sebagai negara yang sah di mata dunia internasional. Nah, sekarang Palestina sedang juga menuntut kemerdekaan, maka sudah wajar kita juga bangsa Indonesia mendorong kepada dunia internasional agar Palestina diakui sebagai sebuah negara yang merdeka seperti layaknya kita semuanya. Ya, walaupun di sini di negara sendiri ini, di negeri kita masih adalah baik perorangan maupun kelompok yang tidak mendukung Palestina untuk merdeka. Hanya sekecil, padahal sikap bangsa Indonesia adalah mendukung. Maka ayo saya ajak sahabatku seluruh warga negara Indonesia, ayo kita ikuti kebijakan negara kita, negara Indonesia, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, itulah sebagai warga negara, ayo. Dan itu sudah sejak Presiden RI yang pertama, sejak Bung Karno, sampai kepada kepemimpinan Presiden sekarang Pak Jokowi, tetap komitmen. Jadi tidak perlu lagi ada satu orang atau sekelompok warga negara Indonesia yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Ya, entahlah, mungkin yang dulu yang tidak pernah berjuang, yang tidak pernah merasakan kemerdekaan Indonesia, inilah mungkin yang tidak setuju kemerdekaan Palestina mungkin ya. Karena memang untuk memerdekakan bangsa ini tidak semuanya ikut berjuang. Ada yang apatis, ada yang cuma diam, dan yang lebih parah ada bahkan yang jadi pengkhianat dalam merebut kemerdekaan Indonesia di negara kita. Itu bisa terjadi. Ya, ini aja kawan. Bagikan videonya. Ya, terima kasih PKS terus mendukung pemerintah dalam hal kebijakan terkait kemerdekaan Palestina. Merdeka sekali di udara, tetap di udara bersama MPS. Bagikan videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.